Presiden Joko Widodo menyebutkan biaya logistik Indonesia masih mahal dari negara lain. Dalam peresmian Makassar Newport tahap 1 di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jokowi menyebutkan 10 tahun lalu biaya logistik RI mencapai 24% terhadap PDB, sementara negara lain 9% hingga 12% lantaran posisi pabrik yang berada jauh dengan pelabuhan. Meski begitu, saat ini kondisinya sudah mulai membaik, di mana biaya logistik Indonesia mulai berkurang namun masih belum bisa menyaingi negara lain. Saya ingat 10 tahun yang lalu, biaya logistik kita berada di angka 24%. Padahal negara-negara lain 9-12%. Karena apa? Tidak terintegrasinya antara pelabuhan dan kawasan industri. Tidak terintegrasinya antara pelabuhan dengan pabrik-pabrik yang berada di jauh dari pelabuhan. Dan sekarang, biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14%. Mengutip data Bappenas, pada tahun 2022, biaya logistik Indonesia terhadap PDB berada di angka 14,29%. Angka ini naik dibanding biaya logistik tahun 2021 yang berada di angka 13,36%. Selama 10 tahun terakhir, biaya logistik di Indonesia memang cenderung turun, namun penurunannya masih sangat terbatas. Pada tahun 2012, biaya logistik di Indonesia berada pada level 16,54%, sempat naik ke 18,77% pada 2015, dan mulai menurun hingga ke level 14,29% pada tahun 2022. Kinerja logistik suatu negara pada umumnya diukur melalui Indeks Kinerja Logistik atau Logistic Performance. LPI merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keberlanjutan sistem logistik suatu negara atau wilayah. Dalam LPI 2023, Indonesia memiliki skor total 3 atau berada di peringkat 61. Nilai tersebut sedikit menurun dibandingkan LPI 2018 dengan skor-skor 3,15, namun masih lebih baik jika dibandingkan LPI 2016 dengan skor 2,98. Jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang hanya berada di kisaran 2,54, Indonesia masih tergolong di atas rata-rata. Namun jika dibandingkan dengan negara mitra yang memiliki pertumbuhan tergolong tinggi di Asia, seperti China yang memiliki skor-skor 3,7, India dengan skor 3,4, serta negara-negara ASEAN seperti Singapura dengan skor 4,14, Malaysia dengan skor 3,43 atau peringkat 32, dan Thailand skor 3,26, maka bisa disimpulkan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar di sisi kinerja logistik. Biaya logistik nasional pun masih tergolong tinggi, yaitu 14,29% terhadap produk domestik bruto. Namun menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Rahmat Kaimuddin, turunnya indeks logistik Indonesia pada tahun 2023 akibat ketidakpastian global yang mengalami eskalasi dalam satu dasawarsa ini. Puncaknya adalah pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 yang dilanjutkan dengan konflik Rusia dan Ukraina. Mungkin yang harus kita take into consideration bahwa pada saat ini angka keluar kita baru aja selesai dari COVID. Jadi itu mungkin bias ya angkanya. Karena terus terang awalnya juga kita lihat juga harusnya infrastruktur kita itu lebih mumpuni gitu. Tapi kenapa angkanya seperti itu, dan tentunya angkanya ini survei ya kalau nggak salah ya. Jadi ada banyak faktor, nggak apa-apa, tapi kalau menurut saya kita jangan hanya lihat satu titik gitu, tapi kita lihat trennya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar sangat membutuhkan infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, di mana kehadiran infrastruktur tersebut dapat membuat biaya logistik lebih efisien. Hal itu yang tengah dilakukan pemerintah saat ini dengan membangun semua infrastruktur pendukung agar biaya logistik di Indonesia semakin bisa ditekan. Kalau kita kembali ke 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kita masih mendengar tuh di media ada antrian
masuk ke pelabuhan yang luar biasa panjang berhari-hari yang menyebabkan itu sangat tidak efisien sistem logistik kita. Nah ini sekarang kan sistem jaringan jalan tol misalkan kan ini sekarang sudah lebih baik ya, jauh lebih baik sekarang. Kita bukan hanya menambah panjang jalannya tapi kita menstrukturkan sistem jaringannya. Tak hanya infrastruktur fisik, untuk menekan biaya logistik di Indonesia adalah dengan digitalisasi ekosistem logistik. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sebagai negara kepulauan, biaya logistik Indonesia bisa ditekan dengan digitalisasi di sektor transportasi laut seperti simplifikasi tatanan birokrasi, aturan tata kelola, dan efisiensi proses bisnis logistik. Logistik itu paling banyak dilakukan di darat dan di laut. Di laut yang paling masif. Kalau di laut, kita sudah bisa menekan biayanya dengan menurunkan biaya diantaranya dengan digitalisasi. Sudah 126 pelabuhan yang sudah menggunakan digitalisasi. Di darat kita memang banyak PR karena kemacetan itu masih ada di beberapa tempat. Nah, tapi kita berusaha untuk memecah. Langkah lain untuk memperkuat digitalisasi sektor logistik di Indonesia adalah dengan adanya National Logistics Ecosystem atau NLE. NLE menyederhanakan proses bisnis sehingga memudahkan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitas pembayaran antar pelaku usaha logistik serta penataan tata ruang kepulauan dan jalur distribusi barang. Di mana sejak awal kita menyiapkan NLE ini yang tujuannya untuk menghapus berbagai duplikasi, berbagai silo-silo dan menggabungkan serta mengintegrasikan melalui digitalisasi dan berbagai kemudahan layanan, terutama melalui konsep single submission, sehingga kita harapkan logistik berdasarkan NLE ini bisa mendorong kinerja logistik kita. Penerapan National Logistic Ecosystem ini juga sudah mulai terlihat hasilnya. Tahun 2023, waktu bongkar muat atau dwelling time hingga mencapai 2,52 hari. Angka ini melampaui target dwelling yang sebesar 2,9 hari dan hanya sedikit di bawah Singapura untuk kawasan Asia. Dengan berbagai cara yang telah dilakukan oleh pemerintah, banyak pihak berharap biaya logistik Indonesia bisa terus ditekan bahkan bisa menjadi single digit. Pemerintah menargetkan biaya logistik bisa mencapai 8% pada tahun 2045. Apakah target tersebut bisa tercapai? Semoga saja. Tim Liputan CNBC Indonesia.